Kali ini kita lanjutkan seri fundamental sistemasi bisnis yang berjudul Dokumen dalam Manajemen Eksekusi. Sahabat sekalian, apa sih pentingnya dokumen dalam manajemen eksekusi? Pentingnya dokumen dalam manajemen eksekusi pertama adalah sebagai assignment, yaitu sebagai penugasan. Yang kedua adalah sebagai laporan pekerjaan atau report. Dan yang ketiga adalah sebagai bahan evaluasi atau review. Dan yang terakhir, keempat adalah sebagai bahan perbaikan atau improvement. Teman-teman sekalian, business is data. Ya, bahwa Anda tidak bisa mengelola apapun yang tidak bisa diukur. Jika kalian tidak bisa mengukur sesuatu, maka sesuatu itu tidak bisa diperbaiki. Itu adalah prinsip daripada business is data. Saya berikan sebuah contoh dokumen penugasan atau assignment. Isi daripada dokumen penugasan itu terdiri dari pertama adalah objektif, kedua adalah tolak ukur keberhasilan, yang ketiga adalah target yaitu berupa angka, kemudian inisiatif atau kegiatan yang dilakukan atau disebut dengan aktivitas, yang berikutnya ada pelaksana atau PJ-nya, dan berikutnya adalah ada budget atau biaya yang diperlukan dalam melakukan eksekusi. Sahabat sekalian, form penugasan seperti yang ada di dalam contoh ini, yang pertama adalah nomor, kemudian objektif, kemudian indikator keberhasilan, kemudian target, aktivitas, pelaksana, waktu, dan biaya. Ini adalah contoh formulir atau form penugasan, teman-teman sekalian. Selanjutnya, bagaimana tentang dokumen laporan atau reporting? Isi dokumen laporan atau reporting yaitu harus fokus pada faktor vital atau faktor kunci saja dari tolak ukur keberhasilan. Ya, yang berisi indikator keberhasilan dan target. Yang kedua adalah bisa membandingkan antara kinerja aktual dan standar target. Yang berikutnya dapat mengidentifikasi kinerja yang tidak memenuhi standar. Yang terakhir adalah jelas dan singkat. Nah, bagaimana bentuk form laporan mingguan? Ini saya kasih contoh. Form laporan mingguan yaitu ada nomor, kemudian nama pekerjaan, realisasi, teman-teman, kemudian ada target, deviasi, dan catatan. Laporan itu bisa dibuat dalam jangka waktu, misalnya tiap ganti shift, itu sangat pendek, tiap ganti shift, kemudian harian, bisa mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Contoh dari form laporan harian, itu ada nomor, kemudian nama pekerjaan, kemudian urutan daripada hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, terus jumlahnya, ya, kemudian keterangannya. Ya, sebagaimana saya kasih contoh, ada nomor, kemudian nama pekerjaan, kemudian nama hari-hari, ya. Karena apa? Ini adalah laporan harian, maka disebutkan tiap hari, ya. Kemudian nama pekerjaan nanti diisi di kolom ini. Sahabat sekalian, kemudian saya berikan juga form kontrol harian. Ya, form kontrol harian itu ada nomor, kemudian nama pekerjaan, kemudian ada kode dan paraf. Nah, ini menariknya. Ini ada kode, ada paraf, kemudian Senin, Selasa, Rabu. Karena tempatnya nggak cukup, maka saya sebutkan 3 hari saja, Senin, Selasa, Rabu. Kalau kita perhatikan rekan-rekan, kita lihat masing-masing hari ada 3 kali kontrol, yaitu 1, 2, 3. Kemudian ini ada keterangan, keterangan kode maksudnya, BH itu bersih, KR itu kotor, ya. Kemudian BK itu baik, kemudian RK itu rusak, kemudian IS itu isi, KS adalah kosong. Nah, nanti ketika kita mengisi form kontrol ini, maka selain paraf, kode ini harus diisi karena untuk menilai seperti apa performa daripada pelaksanaan tugas tersebut, begitu. Kemudian kita lanjutkan rekan sekalian. Ini contohnya, misalnya contoh pertama yaitu kebersihan lantai ruang kelas, ya. Ya, kita lihat kodenya hari Senin, kontrol pertama BH berarti bersih. Kedua juga BH, ketiga adalah KR berarti kotor, teman-teman sekalian. Hari Selasa
Kontrol pertama dan kedua sampai ketiga bersih, jadi dia perform. Rambo, ya, kontrol pertama dia tidak perform karena kotor, KR, kemudian berikutnya BH. Ya, kontrol ketiga juga BH, jadi bersih. Nah, contoh yang kedua yaitu perawatan kipas atau AC. Ya, perawatan kipas atau AC ini kodenya pertama adalah dia berkode BK. BK itu berarti baik, teman-teman. Kemudian kontrol kedua RK, kontrol ketiga juga RK. RK berarti rusak, teman-teman. Kemudian contoh yang ketiga, ketersediaan alat tulis atau spidol. Kodenya adalah KS, ya, yang pertama. Yang kedua kemudian isi, kemudian IS. IS berarti isi. Ya. Nah, ini. Kemudian diparaf oleh supervisor atau petugas pengontrol daripada form tersebut. Sahabat sekalian, itu adalah contoh dari dokumen kontrol. Kemudian kita masuk di dalam dokumen evaluasi atau review. Fungsi daripada dokumen evaluasi pertama adalah sebagai bahan penilaian dan mengevaluasi kinerja terhadap pencapaian goal. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi kepatuhan dalam melaksanakan sistem dan prosedur. Yang ketiga, sebagai alat identifikasi masalah yang terjadi terhadap pencapaian goal. Dan yang terakhir ada sebagai alat untuk menentukan solusi untuk perbaikan masalah. Sedangkan formulir evaluasi dan perbaikan itu terdiri daripada nomor, identifikasi masalah, ada akar masalah, kemudian ada solusi yang diusulkan, kemudian rencana tidak lanjut. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ada nomor, kemudian identifikasi masalah, kemudian akar masalah, terus solusi yang diusulkan, kemudian rencana tindak lanjut. Ini adalah contoh dokumen evaluasi atau review. Dokumen evaluasi atau review ini adalah sebagai alat bantu bagi kita untuk mengevaluasi performa atau kinerja daripada aktivitas yang telah kita kerjakan atau telah dikerjakan oleh tim atau SDM di dalam perusahaan kita. Dengan begitu, kita bisa selalu mengontrol, mengawasi agar tujuan perusahaan atau organisasi di dalam bisnis kita itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di seri Fundamental Sistemasi Bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.